Kita masih menunggu memang kabar kepastian dari striker FC Utrecht ini berusia 24 tahun oleh Romani. Apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, terus berjuang agar mendapatkan yang terbaik. Update naturalisasi pemain timnas Indonesia jelang round 3 oleh Romani bimbang, Maarten Paes punya peluang. Pasti PSSI tengah berupaya semaksimal mungkin agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia, dan tentunya dalam waktu dekat ini, walaupun menurut saya akan sulit untuk bisa terrealisasi. Karena hingga hari ini atau hingga saya membuat konten ini, belum ada pernyataan resmi yang jelas dari pihak PSSI. Walaupun ada saja pernyataan bahwa urusan ini Kedua nama pemain ini merupakan sosok yang sangat penting keberadaannya buat kelangsungan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sayangnya, baik Ole maupun Paes punya masalah masing-masing untuk bisa turun dan bergabung mengisi slot yang dibutuhkan untuk melengkapi skuad Shin Tae-yong. Striker FC Utrecht misalnya yang masih bimbang jalani naturalisasi, sementara itu penjaga gawang FC Dallas ini masih punya masalah di cas. Lalu bagaimana kelanjutan mereka berdua? Mari bahas oleh Romani terlebih dahulu. Dia merupakan sosok penyerang yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kedalaman lini depan skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui bahwa lini depan tim Merah Putih, ibarat kata seperti ban bocor, banyak masalah yang harus ditambal, dan analogi ini cocok menggambarkan rapuhnya lini depan timnas. Walaupun skuad Shin Tae-yong sudah punya pemain depan yang hebat, tapi sayangnya untuk beberapa peluang penting yang didapat, belum semuanya bisa dikonversi menjadi gol. Berhubung statistik oleh Romani sangat moncer sebagai pemain depan, makanya nama striker FC Utrecht ini masuk ke dalam radar calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Putaran ketiga punya permainan dengan tempo cepat, makanya striker yang bisa membaca peluang untuk dikonversi menjadi gol adalah jawaban, contohnya seperti oleh Romani. Statistik yang dimiliki oleh berdasarkan Transfermarkt adalah untuk klub NEC Nijmegen sebanyak 12 gol dan 8 assist, di FCMN 14 gol dan 5 assist, dan NECU 19 10 gol dan 1 assist. Ketika melihat statistik yang moncer tersebut, bukan tanpa alasan jika Shin Tae-yong menginginkan Ole sebagai pemain keturunan yang mampu menopang sektor lini depan. Tapi, kabar terbaru terkait pemain FC Utrecht ini adalah ia sendiri dikabarkan masih bimbang untuk jalani naturalisasi. Entah apa alasannya, namun hal seperti ini sangat disayangkan. Sesudah membahas oleh Romani, kini giliran membahas Maarten Paes, penjaga gawang jangkung yang sangat dibutuhkan untuk jadi tembok penghalang timnas Indonesia. Paes sekarang aktif sebagai kiper di FC Dallas. Dia merupakan sosok starter tim kesebelasan, karena ia sudah dipercaya untuk menjaga mandat bahwa agar jangan sampai kebobolan. Terbukti, selama pria 26 tahun ini mengarungi Liga Amerika MLS, dirinya mampu catatkan clean sheet dan beberapa penyelamatan penting yang patut diacungi jempol. Makanya atas pengalaman dan jam terbangnya di negeri Paman Sam, Shin Tae-yong lantas menginginkan penjaga gawang 192 cm ini untuk menjaga jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, seperti yang sudah diketahui bahwa Maarten Paes sebenarnya sudah resmi menyandang status WNI setelah dinaturalisasi pada bulan April lalu. Walaupun status naturalisasi pria 26 tahun ini sudah jelas sebagai warga Indonesia, tapi sampai sekarang dirinya masih belum kunjung memperkuat lini belakang skuad Garuda. Mengapa? Lantaran status pemain internasional kiper FC Dallas ini masih berstatus warga Belanda, lantaran proses perpindahan federasi sebelumnya di KNVB mengalami masalah.
Masalahnya adalah keterlambatan pindah federasi. Sewaktu musim 2020, usai Paes tuntas membela Belanda U21 dengan status pemain 22 tahun, masalah dirinya sampai harus ditempuh via CAS. Baik oleh Romeni dan Maarten Paes, keduanya sangat dibutuhkan sekali untuk membuat komposisi pemain timnas Indonesia semakin bervariasi. Jadi tunggu kelanjutan selanjutnya yang resmi dari PSSI. Erick Thohir dan PSSI tidak harus ngebet untuk mengejar Ole Romeni untuk menjadi striker baru timnas Indonesia. Ole Romeni diramalkan tidak akan bisa menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda membutuhkan sosok yang bisa memberikan gol. Nama Ole Romeni memang menjadi sorotan fans timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kabar bahwa Erick Thohir dan PSSI sedang mengejar striker FC Utrecht tersebut. PSSI berharap Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia dengan bersedia dinaturalisasi. Dia diharapkan akan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda dalam menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia di September mendatang. Ole Romeni diharapkan akan menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa striker timnas Indonesia dianggap tidak bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Nama-nama beken seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan Dimas Derajat belum bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, harapan fans timnas Indonesia dan PSSI untuk Ole Romeni sepertinya tidak akan terwujud. Selain belum ada lampu hijau dari striker FC Utrecht tersebut, statistik Ole Romeni di klubnya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah striker yang haus gol. Ole Romeni memang masih menolak untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, dia masih menyimpan asa untuk bisa membela timnas Belanda. Ada kode gagal yang terlihat untuk proses naturalisasi Ole Romeni, diduga sang pemain berikan kode penolakan halus lalu bagaimana untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain muda 24 tahun ini sebelumnya punya potensi untuk memperkuat timnas, terutama pada round 3 kualifikasi Pildun 2026 yang akan dimulai pada bulan September mendatang. Namun belakangan ini ada banyak kabar terkait striker FC Utrecht ini, bahkan ini merupakan kabar buruk seperti dirinya yang kemungkinan gagal untuk jalani naturalisasi untuk jadi pemain Indonesia. Proses naturalisasi juga merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, karena ini berkaitan dengan karir sepak bola dan masa depan sang pemain yang sangat krusial. Exco PSSI, Arya Sinulinga juga sedikit membeberkan informasi terkait proses naturalisasi, karena tak semua pemain bisa jalani proses perpindahan penting satu ini. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.